Namaku Rina, mahasiswa semester 5 di salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Setelah 2 tahun tinggal di kos yang letaknya cukup jauh dari kampus, akhirnya aku mutusin buat pindah. Bukan apa-apa sih, tapi lama-lama capek juga naik motor tiap hari. Apalagi kalau hujan atau lagi banyak tugas. Jadi aku cari kos yang dekat, biar bisa jalan kaki, lebih hemat, dan waktu istirahatku juga nggak kepotong di jalan. Setelah beberapa hari cari-cari lewat grup Facebook, aplikasi kos, sampai nanya-nanya ke temen kampus, akhirnya aku nemu satu kos yang kelihatannya cocok. Namanya Kos Burahayu. Lokasinya beneran strategis, cuma 5 menit jalan dari fakultas. Masuk sedikit ke gang kecil yang cukup tenang dan gak terlalu ramai lalu lintas. Pas aku datang buat survei, suasananya bener-bener adem. Bangunannya model rumah lama, 2 lantai. Temboknya warna hijau muda yang udah agak pudar, tapi masih bersih dan kelihatan keurus. Di bagian depan, ada taman kecil yang ditanamin bunga kamboja dan pot gantung. Aku disambut langsung sama Bu Rahayu. Beliau udah agak sepuh, mungkin usianya sekitar 60-an, tapi masih lincah dan ramah banget. Cara bicaranya lembut, logat Jawanya masih kental, dan dari awal udah kelihatan kalau beliau tipe ibu kos yang cerewet tapi peduli. Setelah ngobrol sebentar di ruang tamu, aku langsung diajak muter lihat kamar kosong. Ada 7 kamar di kos itu, semuanya di lantai atas. Tangga menuju lantai 2 dari samping ruang tamu, sempit tapi kokoh. Di atas, lorongnya panjang dan lampunya agak redup. Cuma pakai lampu neon panjang yang kayaknya udah lama nggak diganti. Waktu Bu Rahayu nawarin kamar, beliau cuma sebut kamar 3, 4, dan 6 yang masih kosong. Kamar 1 dan 2 katanya udah diisi anak lama. Kamar 5 juga udah ditempati Mbak Rika, anak semester akhir. Nah, pas aku iseng nanya soal kamar nomor 7, ekspresi Bu Rahayu langsung berubah. Senyumnya tiba-tiba ngilang, dan ada jeda beberapa detik sebelum beliau jawab, "Oh, itu udah ada penghuninya. Nah, tapi dia orangnya tertutup, jarang keluar, makanya ibu nggak tawarin," katanya pelan sambil ngelirik ke arah ujung lorong. Di mana kamar 7 berada? Aku cuma angguk aja waktu itu. Meskipun dalam hati agak penasaran juga, tapi karena udah suka sama suasana kosnya, aku pilih kamar nomor keempat. Ukurannya pas, jendela menghadap ke taman belakang, dan dekat sama kamar mandi serta dapur umum. Sore itu juga aku langsung DP dan janji bakal mulai pindahan akhir pekan. Hari pertama aku pindahan dibantu temenku. Ayu, kami bawa baju, rak kecil, dan beberapa keperluan lainnya. Pas lagi naik turun bawa barang, aku sempat ngelewatin kamar nomor ke-7. Pintu kamarnya tertutup rapat. Gagang pintunya agak karatan, dan ada sedikit noda hitam di bawah pintu, kayak bekas air atau apa gitu. Tapi yang paling bikin merinding, waktu aku lewat depan kamar itu, aku ngerasa kayak diawasin. Bulu kuduku meremang, tapi aku coba cuek. Setelah selesai beberes, malamnya aku makan di kamar sambil nonton film. Kosannya hening banget, cuma sesekali kedengeran suara motor lewat di gang depan. Sekitar jam 10 malam, lampu lorong dimatiin otomatis, jadi cuma kamar yang nyala masing-masing. Aku sempet buka jendela sebentar, ngeliatin taman belakang sambil ngopi. Tapi makin malam, makin dingin, dan suasananya makin sunyi. Aku tidur sekitar jam ke-11, tapi belum nyenyak tidur. Sekitar jam 2 pagi, aku kebangun karena dengar suara pintu diketuk. Tok, 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 pelan, tapi kedengeran jelas. Awalnya aku pikir itu halusinasi, tapi setelah beberapa detik, suara itu muncul lagi. Tok, tok, aku bangun. Duduk di kasur sambil nahan napas. Kupikir mungkin ada anak kos lain yang mau pinjam sesuatu. Aku jalan pelan ke arah pintu, dan ngintip lewat lubang kecil di pintu kamar. Kosong, lorongnya gelap, gak ada siapa-siapa. Pas aku buka pintu dikit buat ngecek, enggak ada apapun. Cuma suara kipas angin dari kamar mandi yang jauh di ujung lorong. Besok paginya, pas sarapan di dapur bareng Mbak Rika, aku cerita soal suara ketukan itu. Reaksinya cukup santai, tapi tatapannya jadi agak serius. Jam 2 pagi, aku gak dengar apa-apa sih. Tapi emang ya, kadang suka gitu di sini, katanya sambil ngadu kopi. Dulu, anak kamar 6 juga sering cerita soal suara ketukan tengah malam. Tapi katanya itu cuma angin. Kalau lagi dingin-dinginnya, pintu suka bunyi. Aku coba terima logika itu. Walaupun aku tahu suara ketukan kemarin tuh benar-benar teratur, bukan angin. Beberapa hari tinggal di sana, aku mulai sadar kalau kamar nomor 7 itu beda. Pertama,
Aku gak pernah sekalipun ngeliat orang keluar masuk dari situ. Gak pernah. Bahkan pas ada acara makan bareng anak kos yang diadain Bu Rahayu. Di ruang tamu bawah, kamar 7 tetap sepi. Lampunya gelap, pintunya tetap tertutup. Kata Mbak Rika, anak di kamar 7 memang jarang bergaul. Namanya Dita, katanya. Tapi ada yang aneh. Aku coba tanya ke anak lain, termasuk Mbak Ana yang udah tinggal 2 tahun di sana. Dia malah bilang, loh, kamar 7, setauku itu udah gak ditempatin deh. Sejak, setahunan lebih, kayaknya terakhir. Kali ada orang di situ ya sebelum aku pindah ke sini. Aku langsung bingung. Loh, bukannya Bu Rahayu bilang masih ada penghuninya. Tapi kenapa Mbak Ana bilang kosong? Aku juga heran. Tapi pernah sih, waktu aku ngelewatin kamar itu malam-malam, aku ngerasa kayak ada yang liatin dari balik celah pintu. Padahal gak ada suara apa-apa. Lanjut Mbak Ana, aku mulai ngerasa gak enak. Tapi belum berani mikir yang aneh-aneh. Mungkin Bu Rahayu sengaja gak nyewain kamar itu dan gak mau bilang sebenarnya kenapa. Malam keempat aku tidur di kos itu. Kejadian yang sama terulang. Suara ketukan. Tapi kali ini ada suara lain yang ngikutin. Kayak langkah kaki kecil. Pelan banget. Maju mundur. Di depan pintu kamarku. Aku gak berani buka. Cuma bisa duduk sambil selimutan dan baca doa pelan-pelan. Dan mulai dari malam itu, aku gak pernah tidur nyenyak lagi. Semakin lama aku tinggal di kos itu, makin terasa ada sesuatu yang gak beres. Awalnya aku pikir cuma sugesti karena aku udah tahu sedikit tentang kamar 7 yang katanya dihuni orang yang tertutup banget. Tapi lama-lama, hal-hal kecil yang awalnya kuabaikan malah makin sering kejadian dan makin gak masuk akal. Setiap malam, hampir selalu ada suara dari dalam kamar ke-7. Padahal gak pernah sekalipun aku lihat ada orang keluar dari sana. Kadang suara langkah kaki yang mondar-mandir pelan, kayak orang lagi gelisah muter-muter di kamar. Kadang juga suara benda berat digeser, kayak meja atau lemari. Tapi yang paling bikin merinding itu suara isakan pelan, kayak cewek lagi nahan tangis. Suaranya gak keras, tapi jelas banget kalau diperhatiin. Nadanya lirih, sesekali kayak sesenggukan, terus hilang pelan-pelan. Dan itu selalu datang di jam yang sama, sekitar jam 2 atau 3 pagi. Yang bikin aku tambah gak tenang, semua suara itu cuma muncul malam hari. Siangnya, sepi total. Gak ada tanda-tanda kehidupan dari kamar itu. Gak pernah kedengeran orang nyalain air, buka pintu, apalagi ngobrol. Aku bahkan pernah sengaja duduk lama di depan kamar, pura-pura ngetik tugas, cuma buat nunggu kalau-kalau ada orang keluar. Tapi dari pagi sampai sore, gak ada gerakan sama sekali. Jendela kamarnya selalu tertutup, tirainya tebal, dan gak pernah kelihatan cahaya dari dalam. Suatu malam, rasa penasaranku udah gak bisa ditahan lagi. Aku iseng ketuk pintu kamar 7. Cuma pelan aja. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gak ada jawaban. Tapi pas aku mutusin buat nyerah dan balik ke kamar, aku sempat nengok ke belakang dan ngerasa kayak ada yang ngintip dari celah bawah pintu. Beneran, cuma sepersekian detik. Tapi aku yakin ada bayangan kayak 2 mata yang ngelihatin aku dari bawah pintu itu. Aku langsung merinding. Rasanya leherku kaku. Dan aku buru-buru masuk kamar, ngunci pintu, dan nahan napas beberapa saat. Gak tahu kenapa, rasanya kayak aku barusan bikin sesuatu yang gak seharusnya aku ganggu. Keesokan harinya, aku langsung coba cari jawaban ke Bu Rahayu. Aku temui beliau waktu lagi nyapu halaman depan. Dengan nada hati-hati, aku nanya, Bu, maaf, aku boleh tanya soal kamar 7 gak? Soalnya aku dari pertama pindah, belum pernah sekalipun lihat penghuninya. Bu Rahayu sempet tim sebentar. Mukanya agak bingung, kayak mikir harus jawab apa. Tapi akhirnya dia bilang, namanya Dita. Nak, dia juga mahasiswa dulu. Tapi belakangan ini jarang banget keluar kamar. Ibu juga udah lama gak lihat dia keluar. Mungkin dia lagi banyak pikiran, tugas kuliah, atau apa gitu. Aku ngangguk aja. Meskipun jawaban itu gak nambah tenangin aku. Soalnya, kalau cuma stres karena tugas, masa iya selama berminggu-minggu gak pernah sekalipun keluar kamar. Bahkan buat ambil makanan atau buang sampah pun gak pernah. Dan anehnya, kalau emang masih tinggal di situ, kenapa gak ada bawa makanan? Gak pernah kedengeran orang mandi, dan bahkan gak ada suara dari dalam kecuali malam hari. Aku cerita juga ke Mbak Rika dan Mbak Ana, 2 penghuni lama kos yang lebih dulu tinggal dari aku. Mereka berdua langsung saling pandang pas aku tanya soal Dita. Mbak Ana bilang, Rin, sejujurnya ya, aku udah 2 tahun lebih tinggal di sini. Dan selama itu, aku gak pernah lihat siapapun masuk kamar ke-7. Sumpah, dari
Pertama kali aku pindah, Bu Rahayu juga bilang kamar itu gak disewain. Aku langsung bengong. Loh, tapi Bu Rahayu bilang kemarin masih ada penghuninya. Namanya Dita. Mbak Rika ikut nimbrung. Kalau soal nama Dita, aku pernah dengar. Tapi itu udah lama banget. Mungkin 3 tahun lalu. Dulu katanya dia tinggal di kamar 7. Tapi terus entah kenapa, dia gak pernah kelihatan lagi. Waktu aku baru pindah, kamar itu udah ketutup terus. Kepalaku mulai berat. Rasanya kayak semua informasi yang kudapat malah bikin bingung. Jadi siapa yang benar? Kenapa Bu Rahayu masih bilang kamar itu ada penghuninya? Padahal yang lain bilang kosong. Aku makin gak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, suara dari kamar 7 terus muncul. Dan yang paling aneh terjadi malam Jumat. Entah kenapa, setiap malam Jumat, lampu kamar 7 selalu menyala. Tapi cahaya yang keluar dari sela pintunya beda dari lampu biasanya. Gak terang, malah kayak remang-remang. Agak oranye kekuningan, mirip cahaya lilin. Kadang aku lihat bayangan bergerak di dalam. Tapi bentuknya gak jelas, cuma siluet. Aku pernah coba ngintip dari celah kecil di bawah pintu pas malam Jumat itu. Tapi sebelum aku sempat lihat apa-apa, tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara bisikan. Suara perempuan, pelan banget, tapi terdengar jelas di telingaku. Jangan ganggu. Aku langsung mundur, nafasku sesak, gak pakai mikir panjang. Aku lari ke kamar dan langsung nutup pintu. Malam itu aku tidur sambil nyalain lampu, dengan tangan masih gemetar. Keesokan harinya, aku hampir gak berani keluar kamar. Tapi karena ada kuliah pagi, aku paksa diri buat siap-siap. Di tangga bawah, aku ketemu Bu Rahayu lagi. Beliau senyum kayak biasa, ramah. Tapi aku jadi makin curiga. Kenapa beliau kelihatan tenang banget padahal ada sesuatu yang jelas-jelas gak wajar di lantai atas. Aku coba bahas lagi dengan suara pelan. Bu, maaf ya, tapi kemarin malam saya lihat lampu kamar 7 nyala. Dan saya juga dengar suara dari dalam. Bu Rahayu dim, lama, mukanya gak berubah, tapi sorot matanya jadi lebih kosong. Ibu juga gak ngerti. Nak, katanya akhirnya, kadang-kadang, malam-malam, emang ada yang nyalain lampu itu sendiri. Tapi kamar itu dikunci, gak ada yang punya kunci selain ibu. Deh, aku langsung ngerasa punggungku dingin. Jadi, siapa yang nyalain lampu itu setiap malam Jumat? Waktu aku berani nanya lagi soal Dita, Bu Rahayu cuma jawab singkat, Dita udah gak di sini. Nah, tapi kadang arwah itu belum pergi. Perkataannya dingin, pelan, tapi cukup jelas buat bikin aku gak bisa tidur beberapa malam berikutnya. Aku gak tahu apakah yang Bu Rahayu maksud itu cuma kiasan atau beneran. Tapi yang jelas, kamar 7 bukan kamar biasa. Dan dari situ aku tahu ada sesuatu yang gak beres di kamar itu. Puncaknya terjadi malam Jumat itu. Waktu itu sekitar 12:30 pagi. Aku masih belum tidur karena tugas kelompok belum selesai. Dan kebetulan dapat bagian yang harus aku kerjain sendiri. Aku duduk di kasur sambil nyender ke tembok. Laptop di pangkuan dan musik mengalun pelan dari headset. Kosan hening banget. Suara jangkrik dari luar jendela terdengar jelas, bikin suasana tambah sunyi. Semua kamar udah gelap, lorong luar juga sepi. Tiba-tiba, headsetku mati, beneran mati. Kayak ada yang cabut colokannya. Padahal masih nempel dan laptopku juga masih nyala. Aku sempat mikir mungkin kabelnya longgar. Tapi pas aku cek, semua baik-baik aja. Dan saat aku mulai merasa aneh, lampu kamarku tiba-tiba padam. Cuma 1 detik, tapi cukup buat bikin jantungku loncat. Sesaat kemudian nyala lagi. Tapi waktu aku lihat ke arah lorong dari jendela kaca kecil di atas pintu, lampu lorong depan kamar 7 tetap gelap. Biasanya, lampu lorong nyala otomatis karena pakai sensor gerak. Jadi kalau ada yang lewat atau jalan, lampunya langsung nyala. Tapi malam itu, lorong di depan kamar 7 gelap gulita. Aku merasa gak enak, rasa takut mulai merayap. Padahal gak ada apa-apa yang jelas terlihat. Karena penasaran, aku berdiri pelan dan jalan mendekat ke pintu. Aku buka sedikit, sekitar 5 cm. Cukup buat ngintip keluar. Lorong masih gelap, tapi ada bayangan. Bayangan seseorang berdiri diam pas di depan kamar ke-7. Sosok itu gak bergerak, gak ngeluarin suara, cuma berdiri aja, menghadap ke pintu kamar, kayak lagi nunggu seseorang ngebukain dari dalam. Aku langsung nutup pintu buru-buru, badanku dingin, tangan gemetar. Aku ngunci pintu, terus balik ke tempat tidur. Aku tarik selimut sampai ke dagu dan mulai baca doa secepat mungkin. Tapi walaupun udah baca doa, rasa takut itu gak hilang, malah makin kuat. Perasaanku kayak ada yang ngikutin dari balik pintu. Entah kenapa, aku ngerasa kalau sosok tadi
Tahu aku ngeliat dia. Saat aku memberanikan diri ngeliat ke cermin yang ada di sebelah lemari, aku langsung nahan napas. Di sana, di pantulan kaca, ada bayangan perempuan berdiri di belakangku. Rambutnya panjang dan basah, nempel di wajah pucat yang gak ekspresif sama sekali. Matanya kosong, tubuhnya dim. Tapi kayak ada perasaan sedih yang kuat banget dari wajahnya. Aku kaget, langsung nengok ke belakang. Tapi gak ada siapa-siapa. Aku langsung nangis pelan karena takut. Aku tahu itu bukan halusinasi. Aku tahu aku beneran ngeliat sesuatu. Tapi aku gak ngerti kenapa bisa ngeliatnya di kamar ini. Apa karena aku terlalu dekat dengan kamar 7? Atau karena aku terlalu sering nanyain soal penghuninya? Besok paginya, aku nunggu waktu yang pas buat ngomong sama Bu Rahayu. Aku temui beliau di dapur. Waktu lagi nyiapin sarapan buat anak kos. Kali ini aku gak mau basa-basi lagi. Aku langsung bilang kalau aku ngerasa ada yang aneh dan minta Bu Rahayu jujur. Aku tahu aku cuma anak baru di sini. Bu, tapi tolong bilang yang sebenarnya. Penghuni kamar 7 itu siapa? Suaraku berat, bukan marah, tapi lebih keputus asa karena merasa dibohongi terus. Bu Rahayu diam lama. Tangannya yang tadinya sibuk ngupas telur berhenti. Beliau gak langsung jawab, hanya duduk di kursi kayu dekat dapur dan akhirnya berkata pelan, "Dite, itu dulu anak kos sini. Nah, baik orangnya, pendiam, sopan, gak pernah neko-neko. Tapi dia punya pacar yang kasar. Gak tahu kenapa. Dite gak pernah cerita masalahnya ke siapa-siapa." Aku duduk di sebelah Bu Rahayu. Nafasku mulai berat. Aku tahu cerita ini gak bakal ringan. Suatu malam, mereka ribut hebat. Aku masih ingat, suaranya kedengeran sampai bawah. Tapi anak-anak kos yang lain pikir itu cuma pertengkaran biasa. Gak ada yang berani campur. Waktu itu sekitar jam 2 pagi. Setelah itu, semuanya sepi. Bu Rahayu berhenti. Matanya menerawang. Suaranya lirih. Besok paginya, Dite nggak kelihatan. Tapi kami pikir dia lagi keluar. Sampai 3 hari kemudian, bau busuk mulai keluar dari kamar ke-7. Aku panggil orang buat buka paksa. Dan Dite udah meninggal. Badannya membusuk, wajahnya lebam. Katanya dia dipukul. Meninggal karena luka dalam. Tanganku langsung dingin. Jantungku serasa berhenti berdetak sebentar. Jeti, selama ini kamar 7 dihuni oleh seseorang yang udah gak ada. Sejak itu, kamar 7 dikunci rapat. Gak pernah disuain lagi. Tapi, setiap malam Jumat, lampu kamar itu sering nyala sendiri. Padahal gak ada yang punya kunci selain aku. Kadang suara langkah kaki, suara tangisan, masih suka terdengar dari sana. Aku menggigil. Ingatanku langsung nyambung ke semua yang aku alami. Ketukan malam-malam, isakan, bayangan, bahkan bisikan pelan yang pernah ku dengar. Semua itu bukan imajinasi. Semuanya nyata. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kepalaku berat. Rasanya aku pengen teriak. Tapi gak ada suara yang keluar. Aku tahu aku harus pergi dari kos itu secepatnya. Aku gak bisa tinggal di tempat yang menyimpan trauma sekuat itu. Tempat yang masih dihuni oleh sosok yang belum bisa pergi dengan tenang. 2 hari setelah itu, aku resmi pindah. Aku gak berani nunggu lama-lama. Semua barangku kemas dalam sehari. Dan aku gak pamit ke siapa-siapa kecuali Bu Rahayu. Beliau cuma mengangguk waktu aku pamit. Tidak mencoba menahan. Tidak bertanya. Mungkin beliau paham. Kos itu memang bukan tempat buat semua orang. Tapi meskipun aku udah pindah, malam Jumat itu, aku masih kebayang-bayang wajah pucat Dite. Kadang, pas aku lagi di kos yang baru, aku masih mimpi berdiri di lorong sempit itu dengan lampu redup dan suara langkah kaki yang pelan tapi mendekat. Kadang, aku masih dengar bisikan yang sama, "Jangan ganggu." Dan yang paling membuatku ngeri, waktu aku lewat daerah kos selama beberapa minggu setelah pindah, aku sempat lihat ke arah gang kecil tempat kos itu berada. Di ujung lorong, tepat di jendela lantai 2 yang dulu jadi kamar 7, ada sosok perempuan berdiri, rambutnya panjang, dan dia hanya menatap keluar. Diam, tidak bergerak, seperti masih menunggu, seperti belum siap untuk pergi.